Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tahqiqu annahu in urida minal ismi al-lafzu fahuwa ghairu musammahu qat'an ay bila khilafin, wa in urida bihi ma yufhamu minhu fahuwa ainul musamma. Qala Hushanwani qala Suyuti fama'na Allahu man taqadama wujuduhu wa ta'azama dhatuhu wa sifatuhu wa amma juduhu, wa ma'na ar-rahmani man azuma ihsanuhu wa dama imtinanuhu, wa ma'na ar-rahimi man sadda kulla faqatin wa lam yahmil duna taqatin. Dan bermula tahqiq bahwasanya jika dimaksud daripada isim itu akan lafaz, maka bermula dia yaitu yang bukan dinamainya secara qat'i. Ai bila khilafin artinya dengan tanpa khilaf. Dan jika dikehendaki dengannya, wa in urida bihi, dan jika dikehendaki dengannya, ma yufhamu minhu, akan apa yang difahami daripadanya, fahuwa ainul musamma, maka bermula dia yaitu zat yang dinamai. Qala Hushanwani, mengatakannya oleh Ashanwani, nama orang Ashanwani, ulama. Qala Suyuti, berkata As-Suyuti, ini juga nama orang. Maka bermula makna Allah yaitu orang yang terdahulu adanya, man taqadama wujuduhu, orang yang terdahulu adanya, wa ta'azama dzatuhu, dan agung oleh zatnya dan sifatnya, wa amma juduhu, dan merata oleh kedermawanannya. Dan bermula makna Ar-Rahman yaitu orang yang agung oleh ihsannya, man azuma ihsanuhu, agung oleh ihsannya, wadama imtinanuhu, dan kekal oleh memberi nikmatnya. Terus terus. Dan bermula makna Ar-Rahim yaitu orang yang mengikat atau menutupi setiap kepayahan dan tidak membebani, walam yahmil, tidak membebani di bawah kemampuan, duna taqatin, di bawah kemampuan. Qala Ahmad As-Sawi, wallahu huwal ismul jami'u li'anna jami'al asma'i mundarijatun fihi, warrahmanu al-mun'imu bi jami'in ni'ami
kaman wa kaifan, dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, zahiriyatan wa batiniyatan. Warrahimu huwal mun'imu bidaqaiqin ni'ami, kaman wa kaifan, dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, zahiriyatan wa batiniyatan. Waddaqaiqu ma tafarra'at 'anil usuli allati hiyal jalailu kaziyadati fil imani wal ilmi wal ma'rifati wat taufiqi wal afiyati was sam'i wal basari. Waqala, dan berkata oleh Ahmad As-Sawi, nama orang juga ini, dan bermula lafaz Allah, yaitu nama yang meliputi, karena itu ada yang kurang gitu ya, harusnya li'anna. Oh enggak ada, benar-benar. Karena sesungguhnya seluruh nama-nama mundari jatun itu termasuk fihi di dalamnya. Dan kata Al-Rahman yaitu Al-Mun'im, yang memberi nikmat, bijami'in ni'ami, dengan seluruh nikmat-nikmat. Kaman wa kaifan, kam itu berapa banyak, alhamdulillah. Kaifan itu bagaimana caranya. Dunyawiyah, yang bangsa duniawi, wa ukhrawiyah, dan bangsa ukhrawi akhirat, zahiriyah, yang zahir lahir, wa batiniyah, yang batin. Ar-Rahimu, dan bermula lafaz Ar-Rahimu, huwal mun'im, yaitu yang memberi nikmat, bidaqaiqin ni'ami, dengan kelembutan nikmat. Daqaiq, lembut, ni'am, nikmat-nikmat. Kaman, berapa banyak, wa kaifan, bagaimana caranya, dunyawiyatan, yang bangsa duniawi, wa ukhrawiyatan, dan bangsa akhirat, zahiriyatan, yang lahir, wa batiniyatan, dan yang batin. Waddaqaiqu ma tafarra'at 'anil usuli allati hiyal jalailu, dan bermula daqaiq atau kelembutan tadi, yaitu apa yang tercabang daripada usul, daripada pokok, tercabang daripada pokok. Usul itu pokok, yang yaitu adalah jalail, keagungan-keagungan. Kaziyadati fil iman, seperti bertambah pada keimanan, wal ilmi, dan bertambah ilmu, wal ma'rifati, dan pengetahuan, wat taufiq, dan taufik, wal afiyah, dan afiat, was sam'i, dan pendengaran, wal basari, dan penglihatan. Jadi nikmat itu ada dua, ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang daqaiq, ada nikmat yang kelihatan, ada nikmat yang gak kelihatan. Bertambahnya iman, makin rajin ibadah, makin dekat kepada Allah, makin rajin ke masjid, makin rajin ngaji, itu nikmat juga, tapi gak kelihatan, namanya daqaiqun ni'am. Ngaji cepet apal, cepet faham, itu juga daqaiqun ni'am.
Orang tuh nggak ada yang memperhitungkan bahwa itu nikmat. Orang tuh yang taunya nikmat tuh kalau dapat duit, dagang untung, tuh nikmat kata dia. Padahal ada yang lebih besar daripada itu. Paham ya? Kesehatan, afiat ya, afiat itu sehat kan, itu juga nikmat. Walaupun duit banyak, ya, tapi kalau sakit juga banyak, makan daging kagak boleh, makan kambing darah tinggi, makan gulai kolesterol, akhirnya makannya beras merah. Duit banyak tapi makannya beras merah. Buat apa? Mendingan duitnya pas-pasan tapi badan sehat. Mau makan daging duitnya pas, ya. Mau ke McD duitnya pas, mau belanja buah-buahan duitnya nggak apa-apa, pas-pasan biar nggak banyak juga, ya. Itu nikmat, namanya daqaiqin ni'am. Dah, terus lagi. Qala Ahmad al-Malawi, warrahmanu ablagu minar rahimi, lianna ziyadata ahadil muttafiqaini istiqaqan wa naw'iyatan tadullu ala ziyadatil makna, lianna maknahu al-mun'imul haqiqiyul balighu fir rahmati ghayatuha atau ghayataha, fir rahmati ghayataha, wa dzalika la yasduqu ala ghairihi ta'ala, bal rajjaha ba'duhum alamiyatahu walamma dalla ala jalailin ni'ami wa usuliha zakarar rahima, ya, liyatana wala madakko wala tofa liyakuna kattatimmati wal ablaghiyatu innama tu'khazu bi'tibaril kamiyati ay al adadi, walidha qila ya rahmanad dunya li'annahu ya'ummul mu'mina wal kafira wa rahimal akhirati li'annahu la yakhussul kafira wa taratan bi'tibaril kaifiyati ay as-sifati, walidha qila ya rahmanad dunya wal akhirati wa rahimad dunya li'anna ni'amal ukhrawiyata kulluha jisamun wa ammad dunyawiyatu fajalilatun wa haqiratun. Lagi berkata oleh Ahmad al-Malawi, nama orang lagi, dan bermula lafaz ar-Rahman, ablagu itu lebih bersangatan, minar rahimi daripada lafaz ar-Rahim, karena sesungguhnya bertambah salah satu dua yang berakuran, muttafiqain, ahad salah satu, al-muttafiqain dua yang berakuran, istiqaqan dari segi pengambilan kata, istiqaq dari segi pengambilan kata, wa naw'iyatan dan dari segi macam-macamnya, tadullu ala menunjukkan kepada ziyadatil makna, bertambahnya makna, li'anna maknahu karena bahwasanya maknanya, makna ar-Rahman yaitu al-mun'imul haqiqi yang memberi nikmat secara hakikat, al-balighu fir rahmati ghayataha yang sampai
pada kasih sayang akan puncaknya. Wadzalika, dan itu la yasduku tidak meliputi ala ghairihi ta'ala atas selainnya Allah Ta'ala. Bal rajjaha, bahkan memenangkan ba'duhum oleh sebagian mereka alamiyatahu sebagai alamiyahnya. Alamiyah itu kalau dalam ilmu nahwu adalah nama, ya. Walamma dalla, dan tatkala menunjukkan ala jalailin ni'ami atas keagungan nikmat-nikmat, wa usuliha, dan pokok-pokoknya, zakaro, niscaya dia sebutkan ar-rahim, lafaz ar-rahim, dia tanawala, agar mendapat madakko, apa yang lembut, wala tofa, dan juga lembut sama. Kalau dako itu lembut tepung, kecil-kecil, halus, ya. Kalau latof tuh lembutnya lembut air, beda tuh. Kalau dako lembut, halusnya halus tepung, butiran-butiran tepung. Tapi kalau latof itu butiran apa? Air. Liyakuna, supaya menjadi katatimah, seperti penyempurna. Wal ablawiyah, dan bermula yang paling bersangatan, hanya saja diambil dengan melihat kamiyah, berapa banyak, artinya al-adat, artinya jumlah atau bilangan. Walidha qila, dan karena ini dikatakan ya rahmanad dunya. Udah baca aja itu ya rahmanad dunya. Li'annahu, karena bahwasanya ya ummu, meratakan al mukmin, akan orang yang beriman, wal kafiro, dan orang yang kafir. Wa rahimal akhirati li'annahu la yakhussul kafiro, dan lafaz rahimal akhirati karena bahwasanya tidak mengkhususkan akan orang kafir. Wataratan, dan kadang-kadang bi'tibaril kaifiyati, dengan melihat kepada cara, kaifiyah, ai as-sifah, artinya sifat. Walidha qila, dan karena ini dikatakan ya rahmanad dunya wal akhirati wa rahimad dunya, li'anna ni'amal ukhrawiyata, karena sesungguhnya nikmat-nikmat ukhrawiyah yang bangsa akhirat, kulluha jisamun, semuanya itu adalah jisam. Apa ya? Lalu jisam itu maknanya apa? Besar. Bukan jisam, bacanya jusam. Jusam. Kulluha jusamun, maknanya besar. Semuanya besar. Wa amma dunyawiyatu, dan adapun yang bangsa dunia, fajalilatun wa haqiratun, maka ada yang jalil, ada yang besar, wa haqira, dan ada yang hakir. Hakir itu hina. Kalau nikmat di akhirat, maka nikmat tersebut adalah nikmat yang agung, yang memuliakan manusia. Tapi ada nikmat di dunia belum tentu bisa memuliakan manusia. Ya, banyak orang yang menduga dapat nikmat, padahal itu adalah penghinaan buat dia. Misal, ada seorang pejabat disogok pakai duit 1 miliar. Duit 1 miliar ini kemuliaan buat si pejabat atau penghinaan buat si pejabat? Penghinaan. Karena ini merusak amanah, merusak kepercayaan. Korupsi kan jelek. Emang si duit 1 miliar kalau beli cendol berenang kita, ya. Lu juga pernah gak berenang di cendol? Gak pernah? Gak pernah berenang di cendol? Berenang di cendol, bukan berenang. Yang kelihatannya banyak
Wah, tapi banyak yang hina. Ada juga yang hina. Paham ya? Tapi kalau di akhirat semuanya mulia. Di akhirat ada whisky nggak whisky, weh. Topi nencelek, topi miring, ada nggak? Ada. Mulia di akhirat mah. Kita di surga orang pada mabok. Ya. Halal di surga mah. Mau ke surga? Bayang subuh ya senang, bayang telat mulu. Ajul, mau ke surga Jul? Mau cepat atau mau lambat? Mau cepet? Ayo duluan dah. Abang tantar aja dah. Ya, itu surga. Jadi ini sebetulnya lagi menjelaskan tentang makna Rahman sama makna Rahim. Kan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa beda pengasih dengan penyayang? Kan sama-sama juga. Kasih sayang kan satu kata ya. Masa Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Di sini dijelaskan. Kata Ar-Rahman itu maknanya umum. Allah sayang kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Baik manusia itu muslim ataupun kafir, Allah sayang sama mereka. Buktinya apa? Buktinya dikasih makan. Karena orang-orang kafir pada makan, pada kerja, hidup. Malah kadang-kadang banyakkan dia duitnya. Itu bukti Allah sayang sama mereka. Dapat nikmat nggak tuh? Dapat nikmat dunia namanya. Tapi kalau Ar-Rahim, ini kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang beriman. Ketika di dunia, dengan sifat Ar-Rahim ini Allah berikan kepada orang beriman tadi daqaiqun ni'am, kesehatan yang prima, ilmu yang bermanfaat, kenal sama Allah, nikmatnya ibadah, taufik dan hidayah, itu namanya daqaiqun ni'am. Ini diberikan dengan sifat Ar-Rahim. Paham? Maka secara makna Ar-Rahman lebih luas cakupannya daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman sayangnya buat semua. Yang kafir pun disayang. Tapi kalau Ar-Rahim sayangnya khusus untuk orang beriman. Makanya makna Ar-Rahman dikatakan lebih bersangatan. Karena lebih luas cakupannya ketimbang Ar-Rahim. Paham? Ada juga yang memaknakan, oh enggak begitu. Ar-Rahman itu sayang ketika di dunia, Ar-Rahim sayang ketika di akhirat. Ada yang begitu. Ala kulli hal, sebetulnya Ar-Rahman sama Ar-Rahim sama-sama sayang sih maknanya. Sama-sama sayang. Biasanya di satu kata itu diulang-ulang, biasanya menunjukkan penegasan. Bahwa Allah tuh betul-betul sayang banget sama kita gitu. Kita kalau mikir betapa sayangnya Allah sama kita, satu kebaikan, satu ibadah, ganjarannya berapa kebaikan? 10 kan? Satu kejahatan, ganjarannya berapa? Satu kejahatan juga kan? Orang ibadah dibalas dengan 10 kebaikan. Orang berbuat jahat dibalas dengan 1 kejahatan. Ini kan kalau dihitung-hitung secara matematika udah untung. Kalau kata sehari imbang antara ibadah sama maksiatnya, katakanlah dalam sehari ibadah 10, maksiat 10. Secara nilai ini bukan 10, ini 100. Ini 10. Kan udah untung 90 nih. Maka sebetulnya secara hitung-hitungan Allah saking sayangnya sama kita, sebetulnya manusia itu nggak ada yang rugi, untung semua. Kalau di ibadah tentunya. Tapi kan ada orang yang sehari nggak pernah ibadah sama sekali, ada aja. Ya kan? Makanya sebetulnya tuh ketika orang sudah Islam, ketika orang sudah beriman, maka peluang ke surga tuh lebih besar. Bahkan hampir pasti ke surga. Gak ada yang nyangkutin neraka. Karena kalau hitung-hitungan kayak tadi, itu pasti banyakan amalnya, coba dah. Banyakan amalnya. Ya cuma setelah kita tahu bahwa Allah sayang sama kita kira-kira kalau punya orang tua,
sayang banget sama kita, jajan dikasih bayi apa aja, pokoknya kita minta dikasih, tapi yang beli apa aja dibeliin. Kira-kira sikap kita ke orang tua jadi makin taat apa jadi makin songong sama orang tua? Harusnya kan makin taat, ya, sebagai tanda terima kasih. Nah sekarang Allah kepada hambanya, kepada kita, sayang apa enggak Allah sama kita? Sayang. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita bisa makan, masih bisa ngerasain garam kan mulutnya? Ada nggak di sini yang makan garam katanya manis? Nggak ada kan? Itu nikmat bukan? Nikmat. Seharusnya kalau kita sadar Allah sayang sama kita, kita harusnya makin taat apa makin maksiat? Berarti ketika ada orang yang maksiat kepada Allah, itu sama kayak anak udah dikasih makan, dikasih motor, disekolahin, tapi makin songong. Kira-kira anak apaan? Anak durhaka. Begitupun seorang hamba kepada Allah, dikasih hidup, dikasih nikmat, bukannya makin taat malah makin maksiat, namanya hamba durhaka. Nah kedurhakaan itulah yang nanti menyebabkan dia terperosok ke neraka. Kan jangan sampai ya kita begitu. Paling kagak kerjain tuh perintah-perintah Allah, gampang, timbang sholat doang 5 waktu. Puasa setahun sekali, Ramadan doang. Yang lain kan sunnah. Kerjakan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting yang wajib-wajib dulu diutamakan. Selebihnya tinggal nambah-nambahin sebagai bukti bahwa kita berterima kasih kepada Allah atas rasa sayang Allah kepada kita. Paham dong? Nah, itu makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Terus, qala al-Baydawi wa ni'amullahi ta'ala wa in kanat la tuhsa tanhasiru fi jinsaini dunyawiyyin wa ukhrawiyyin. Fad dunyawiyyu qismani wahbiyun wa kasbiyun. Fal wahbiyyu qismani ruhaniyun kanafkhir ruhi fil abdi wa isyrafihi, itu ya, wa isyrafihi bil aqli wa ma yatba'uhu minal quwa kal fahmi wal fikri wan nutqi. Kemudian wa jismaniyun ka khalqil badani wal quwa al halati fihi wal hayatil aridati lahu minas sihati wa kamalil a'dha'i. Wal kasbiyu tazkiyatun nafsi anir radha'ili wa tahliyatuha bil akhlaqil mardiyati wa tazyinul badani bil hayatil matbu'ati wal hula al mustahsanati wa husulil jahi wal mali. Wa husulul jahi wal mali. Wal ukhrawiyyu ayyughfara ma farata minal abdi wa yarda anhu, atau ayaghfira ma farata minal abdi wa yarda anhu. Wa yabu'uhu atau wa yabu'ahu fi a'la illiyina ma'al malaikatil muqarrabin abadal abidin. Abadal abidin ya. Dah. Berkata Al-Baydawi nama orang, pengarang tafsir, ada namanya tafsir Al-Baydawi, 4 jilid kalau nggak salah. Dan bermula nikmat-nikmat Allah, wa in kanat la tuhsa, sekalipun adalah dia tidak terhingga, tanhasiru fi jinsain, dia teringkas dalam 2 jenis. Dalam Al-Quran dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah nggak bakal kehitung. Dari nikmat yang nempel di badan kita aja
Kalau ente ikut ngaji di KPR itu dulu kita pernah bahas tentang nikmat-nikmat Allah yang di perut misalnya. Allah bikin apa? Lambung, bisa mencerna makanan, itu nikmat Allah. Coba kalau misalnya di dalam perut itu nggak otomatis. Begitu makan kita nyeting dulu, ini proteinnya kemari, vitamin A-nya kemari. Lama. Jalan coba. Kita mau ngelangkah ya. Itu otomatis kemana otak pengen jalan, kaki langsung otomatis jalan tuh. Nggak ada settingannya. Kanan 2 kali, kiri 2 kali, nggak begitu, nggak. Pokoknya otomatis dah. Itu nikmat Allah itu. Engkel, tahu engkel nggak? Itu persendian kaki tuh, antara sambungan antara tapak tangan itu. Itu engkel, coba bisa tekuk sana, tekuk sini, begitu elastis. Begitu rusak atau patah, cari gantinya di mana? Ada nggak pabrik yang bisa bikin? Nggak ada. Itu nikmat Allah. La tuhsuha, nggak bisa dihitung. Tapi seluruhnya tanhasiru fi jinsain, terbatas atau teringkas dalam 2 jenis. Yang pertama jenis nikmat duniawi, yang kedua jenis nikmat ukhrawi. Fad dunyawi qismani, maka bermula jenis nikmat yang duniawi itu ada 2 bagian. Wahbiyun wa kasbiyun. Wahbi pemberian, kasbi hasil usaha. Ada nikmat Allah yang mutlak kita nggak bisa usaha, pokoknya dapatnya begini ya begini udah. Namanya wahbi, pemberian. Ada kasbi, hasil usaha. Nanti ada pembagiannya. Fal wahbi kismani, maka nikmat yang pemberian ada 2 bagian. Ruhani, pertama nikmat ruhani, ya. Seperti ditiupkan ruh dalam seorang hamba. Wa isyrafihi, dan dimuliakan bil akli dengan akal. Itu nikmat. Ente pernah kebayang nggak, ya Allah, gua kalau gak dapet nikmat akal nih gila di jalanan. Pernah ngebayang nggak? Ente kalau lihat orang gila, bayangin kalau itu ente coba. Apa jadinya kalau gua di situ kayak dia, tontonin orang, ditimpahin orang, badan pada kotor, gimana rasanya? Makanya kita nih nikmat akal pada sehat harusnya bersyukur. Ya, bersyukur, jangan malas. Baca yang rajin, ya. Gak usah banyak-banyak, ya. Penting ada tambahan pemahaman, ngaji, suruh ngapal, ikutin. Itu berarti memperdayakan nikmat akal. Wa ma yatba'uhu minal quwa, dan apapun yang mengiringinya daripada kekuatan akal maksudnya, seperti al-fahmi, paham, wal fikri, berpikir, wan nutki, berbicara. Itu kan nikmat semua. Nikmat semua itu. Wa jismaniyun, jismani. Jasmani itu apa? Fisik ya. Rohani dan jasmani. Kakhalqil badan, seperti diciptakannya badan. Wal quwa, dan kekuatan, al halah, yang berputar padanya. Wal hayat, kelakuan-kelakuan yang baru datang baginya daripada sehat dan sempurna badan, sempurna anggota. Ente bisa bayangin nggak kalau kaki di pala adanya? Orang jadi kayak ubur-ubur gitu. Kayak ubur-ubur, kayak kepiting jalannya. Palanya di tengah. Ini penciptaan badan begini nih, kaki di bawah, pala di atas, hidungnya madep bawah. Itu kan penciptaan Allah, ya. Di mulut ada giginya. Coba kalau di mulut gak ada giginya, lo makan pakai apa? Dimutin, ya Allah, makan daging, mana keras banget tuh daging. Itu ciptaan Allah. Bentuk giginya begitu rata. Coba kalau bentuk giginya kotak begitu. Kayak gawang. Susah. Bentuk, coba kalau bentuk giginya kotak begitu kayak apa mulutnya? Bagus Allah ciptain kita kan. Coba orang kalau gambar dah. Orang gambar muka itu kadang-kadang matanya kegedean. Ya kan? Tapi ciptaan Allah nggak ada yang begitu, coba lihat. Ada nggak orang yang matanya gede sini dia kecil? Nggak ada. Ya kalaupun ada cacat ya itu qadarullah 1-2 ya. Dan hebatnya lagi, muka orang pasti beda, nggak ada yang sama. Sekembar-kembarnya dia pasti ada bedanya.
Kira-kira berapa miliar manusia, itu berapa sampel muka? Kalau disuruh bikin topeng, itu satu museum penuh itu topeng muka semua. Itu kehebatan Allah, itu nikmat dari Allah. Coba kalau orang mukanya sama semua, susah banget. Justru muka beda itu bagus, ya nggak? Kayak orang Korea kan muka sama semua tuh. Susah manggilnya kita. Wah ini EXO nih, bukan SNMB. Dari salah mulu kita. Wah ini si Anu nih, padahal bukan. Karena mukanya sama semua. Jadi justru yang jelek bersyukur. Jadi gampang dikenalin. Itu nikmat dari Allah. Dan itu semua namanya nikmat wahbi. Wahbi itu apa? Pemberian, gak bisa protes. Ya, hidung gue pesek banget ini, gak bisa. Udah, kasihnya begitu, terima aja udah. Ya. Nah, yang kedua ada nikmat yang namanya nikmat kasbi, wal kasbi, nikmat usaha. Dari usaha. Tazkiyatun nafsi anir razaili. Tazkiyah itu membersihkan an-nafsi, jiwa, anir razail, daripada kotoran-kotoran. Hati, gimana caranya biar gak dengki sama orang, biar gak iri sama orang, itu ada usahanya. Gak bisa ada orang, misalnya ada orang emosian nih, marah-marah mulu kerjaannya, kata dia, nah gue memang begini adanya. Jangan begitu. Belajar bagaimana kontrol emosi, mesti bisa. Gak sabar misalnya, ngapal susah, jangan bilang udah apa adanya, gue begini, emang gue orang bego. Gak bisa begitu. Usaha masih bisa dikejar. Nah ada begitu orang kan? Ada. Ngapal susah, tau ngomong begitu, gue memang begini apa adanya. Nah salah. Ya. Begitupun dalam konteks perubahan sikap. Misalnya ente nakal nih, kata guru, lu nakal banget gitu. Ente jangan bilang, ya bu saya emang takdirnya begini. Gak boleh ngomong begitu. Karena sikap itu, perilaku itu bisa berubah. Betul ya? Ya. Kecuali kalau misalnya lu pendek banget, baru lu ngomong, ya emang saya begini bu, pantes. Karena gak bisa berubah. Watahliyatuha, dan menghiasi jiwa bil akhlaqil mardiyah, dengan akhlak yang diridhoi Allah. Itu bisa diusahakan. Ya. Watazyinul badani bil hayatil matbu'ah, menghias badan dengan kelakuan-kelakuan yang diciptakan, kelakuan-kelakuan baik, wal hula, dan perhiasan al mustahsana yang dianggap bagus. Perempuan-perempuan pakai perhiasan boleh, ya. Itu menghias badan, itu usaha. Boleh. Laki-laki juga sama, rambut potong yang rapi, ya. Itu kan usaha, ya. Usaha. Kemudian wa husulul jahi wal mal, meraih pangkat dan harta. Orang kerja nyari duit kan usaha kan? Duit nikmat bukan? Nikmat. Dapat pangkat nikmat bukan? Nikmat. Itu bisa diusahakan nggak? Bisa. Pilih mau dapat duit dari cara halal apa dapat duit dari cara haram, itu kan usaha. Ya pilih, ada pilihannya. Kalau pilih pakai cara halal nanti jadi nikmat yang diridhoi Allah. Kalau pakai cara halal ya jadi siksaan. Itu pilihan. Pangkat pun begitu. Semua nanti ente kerja mungkin misalnya. Ya. Karena itu adalah nikmat yang sifatnya apa? Kasbi. Kasbi itu apa? Usaha. Bisa dioptimalkan. Ngaji ya itu kasbi. Orang bisa pinter atau bodoh itu kasbi. Walaupun nanti mutlak penentuan akhirnya adalah keputusan Allah. Allah mau kasih kita pinter atau enggak itu urusan Allah. Tapi yang jelas ini adalah kasbi. Makanya dari dulu abang sering bilang, kagak ada anak bodoh tuh, nggak ada. Yang ada anak males. Kalau misalnya dia apal, dia nggak apal misalnya, ini bukan berarti dia pintar, dia bodoh, bukan. Dia ngapal, dia nggak ngapal. Di rumah dia belajar, dia main HP. Bisa jadi. Gak ada yang tahu kita. Makanya ketika ada anak nggak apal lalu dimarahin, yang dimarahin bukan karena bodohnya, karena lu males. Coba kalau rajin kayak dia. Paham ya? Ini nggak ada orang bodoh tuh, nggak ada. Yang ada orang malas. Insya Allah bisa. Cuma memang kadang-kadang ada satu orang yang sekali ngapal langsung hafal. Ada yang kudu 10 kali baru hafal. Atau udah 40 kali diulang-ulang belum hafal juga. Ada yang begitu. Itu soal proses. Ada yang cepat, ada yang lambat.
Ya sama kayak ngecas HP, ada yang cepat, ada yang lambat, beda-beda tergantung mereknya ya. HP yang murah jangan mau cepet-cepet kan. Yang penting intinya casannya penuh. Yang penting isinya sama-sama bisa, nggak apa-apa dia cepet dia lambat. Ya, yang penting sama-sama bisa. Paham ya? Itu nikmat usaha namanya. Dan itu semua di dunia. Sekarang wal ukhrawi, dan bermula nikmat yang ukhrawi, ayaghfira ma farata minal ibadi, bahwa Allah ampuni, bahwa dia mengampuni apa yang farata, yang melampaui batas, minal abdi, daripada seorang hamba, wa yarda anhu, dan dia ridha daripadanya. Setiap manusia ini punya salah kan? Maka nanti ketika di akhirat siapa yang dapat ampunan berarti dia dapat nikmat. Wa yabu ahu fi a'la iliyin, dan Allah menempatkannya pada a'la, yang paling tinggi daripada iliyin. Iliyin itu nama surga, puncak surga yang paling tinggi, ma'al malaikatil muqarrabin, bersama para malaikat yang dekat kepada Allah, abadal abidin, selama-lamanya. Makanya kata Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nanti di akhirat itu puncaknya yang dapat nikmat adalah ketika ada orang masuk ke surga. Udah itu puncaknya. Kalau udah di surga baru dah ya boleh leha-leha gitu, nyantai-nyantai. Sebelum sampai di surga nggak bisa. Masih harus ikut aturan, harus sholat, harus puasa, nggak boleh judi, nggak boleh ya, nggak boleh apa lagi, mabok, jauh-jauh tuh, ya, jauh-jauh. Paham ya? Semua itu kita lakukan supaya kita hidup dapat nikmat dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Berapa menit udah? Jam berapa sekarang? Jam 8. Wallahu a'lam.